Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog Bowo Sulaiman. Udah lama juga ya kita tidak nge-vlog, tapi kali ini spesial di edisi Indonesian Idol Special Season yang kemarin malam sudah menyelesaikan babak spektakuler top 5 dan penampilan mereka luar biasa sekali. Nah, siapa yang keluar di babak top 5? Pasti ada yang udah tahu, tapi ada yang belum tahu. Nah, yang pasti penampilan dari 5 finalis Indonesian Idol kemarin itu benar-benar luar biasa ya. Mereka membawakan 2 lagu, satu lagu duet dengan Dewan Juri dan satu adalah lagu pilihan mereka. Dan ketika berduet, mereka juga menampilkan duet yang luar biasa walaupun masih ada yang canggung, masih ada yang kagok. Juri pun baru merasakan tekanan yang luar biasa, grogi yang luar biasa ketika mereka harus nyanyi live di depan ratusan ribu atau jutaan pemirsa yang ada di Indonesia. Ternyata memang lebih enak menjuri ya daripada kita menjadi kontestan, dan itu dialami oleh semua dewan juri yang dimulai dari Ari Lasso ya dengan Anggi membawakan lagu Jika, kemudian dilanjutkan dengan Rosa dan Mark, kemudian ada Mas Anang dan juga Jemima, dan yang keempat itu ada Judika yang berduet dengan Melissa, dan yang terakhir itu ada Bunda Maya dengan Rimar. Wah, semuanya memberikan penampilan yang luar biasa walaupun grogi, tapi mereka adalah penyanyi profesional, musisi profesional yang sudah terbiasa di depan kamera. Awalnya grogi tapi ya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang pasti memang sih walaupun menjadi penentu juga untuk mereka yang vote ya, mereka berduet ini, tapi yang benar-benar dinilai itu adalah ketika mereka bernyanyi solo. Bagaimana dengan nyanyian solo mereka? Nah, itulah yang benar-benar dinilai oleh pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Dan kalau bisa dibilang para voter yang ada di rumah itu ada terbagi atas 2 kalau menurut gue ya. Yang pertama, mereka yang memang sudah membangun fanbase untuk idola mereka, jadi itu terdiri dari teman, keluarga, sahabat, atau mereka penggemar dari masing-masing idola atau masing-masing finalis. Jadi kalau udah kayak gini nggak bisa diganggu gugat ya. Setiap minggu mereka akan setia untuk satu orang ini untuk memvote habis-habisan. Berarti memang fans setia dari salah satu finalis. Nah, yang kedua itulah mereka yang vote memang tidak ada unsur mereka kenal sama finalis, saudara, teman, sahabat, atau memang ngefans banget. Ini mereka yang melihat ketika penampilannya bagus, pasti dia akan vote menurut versi penonton. Ketika penampilannya jelek, ya dia akan memvote yang lain yang benar-benar bagus. Jadi memang inilah yang menjadi penentu juga ketika result show-nya itu akan berlangsung di akhir acara. Nah, ternyata pilihan lagunya ini memang benar-benar menjadi penentu ya kalau sudah babak 5 besar. Karena kalau pilihan lagu yang salah, kemudian ekspektasi juri pun benar-benar tinggi gitu ya untuk kualitas mereka, ini akan menjadi bumerang juga bagi peserta. Dan ini akan menjadi bumerang juga menjadi di salah satu peserta gitu ya. Dan akhirnya udah dia keluar gitu. Dan yang pasti luar biasa banget ya, seperti Rimar, dia membawakan lagu Loving You-nya gitu ya. Kemudian dan itu ada satu interpretasi lagu yang sangat luar biasa. Kemudian ada Melissa gitu ya yang membawakan lagu dari Mawar De Jong. Kemudian lagu sederhana yang bisa diubah menjadi segala sesuatu yang menarik gitu ya. Walaupun Rimar sendiri mendapatkan 5 standing ovation, sedangkan Melissa tumben malam itu tidak mendapatkan standing ovation tapi tetap dipuji oleh dewan juri. Nah, ini dia nih Jemima yang ternyata malam itu membawakan lagu Man in the Mirror-nya dari Michael Jackson yang ternyata menjadi bumerang buat diri sendiri karena memang tingkat kesulitan lagunya luar biasa, ekspektasi dewan juri juga luar biasa, terutama Bunda Maya. Jadilah malam itu Rimar banyak mendapatkan kritikan dan masukan dari Bunda Maya dan juga juri-juri yang lain.
Kemudian ada juga Mark membawakan lagu Ruang Rindu dari Leto yang juga mendapatkan semua standing ovation dari Dewan Juri gitu ya. Dan yang terakhir Anggi juga mendapatkan 5 standing ovation dari Dewan Juri, dan Dewan Juri bilang Anggi sudah kembali, dan itu adalah performance dari Anggi yang sangat luar biasa, yang paling bagus di antara penampilan-penampilan yang sebelumnya. Nah, akhirnya Dewan Juri pun sudah memberikan pendapat masing-masing, dan semuanya pun kembali lagi kepada penonton yang ada di rumah, dan akhirnya yang keluar di malam itu adalah Jemimah. Sebenarnya gue sudah memprediksiin kalau Jemimah ini bakal keluar gitu ya, karena memang dari pemilihan lagunya gitu ya, seharusnya kalau sudah di babak 5 besar ini adalah pilihlah lagu yang disukai oleh penonton gitu ya. Yang tidak berisiko besar. Boleh sih berisiko ngambil lagunya, tapi bagaimanapun juga kita harus mengukur kadar kemampuan kita, dan itu terjadi menurut gue terhadap Jemimah. Bukannya Jemimah tidak bagus membawakan lagu Man in the Mirror, tapi memang ekspektasi juri yang tinggi, apalagi Bunda Maya yang memang fans setianya katanya Michael Jackson itu menganggap bahwa ya paling tidak harus samalah gitu ya, dan ini adalah susah untuk menyamai King of Pop, apalagi melebihi gitu. Dan Jemimah walaupun ini adalah lagu kesukaannya dan dia sudah terbiasa mungkin menyanyikan lagu ini, menurut gue ini adalah pemilihan lagu yang salah dari seorang Jemimah gitu ya. Mengapa dia tidak memilih lagu ketika dia menyanyikan lagu Armada itu bagus banget, kemudian lagu The Massive bagus banget, lagu Indonesia aja dia tuh bisa mengimprovisasi luar biasa, bisa mengenakan lagu-lagu berbahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Dan itu ya namanya juga memang itu memang udah nasib, memang udah jodohnya, seperti lagu Jodohku. Jodohnya Jemimah itu hanya di babak 5 besar, mau gimana lagi ya. Bukannya nggak bagus lagu Man in the Mirror, tapi memang ekspektasi penonton, mungkin Dewan Juri pengen lebih bagus lagi, spekta lagi suaranya. Dan itulah yang terjadi dengan Jemimah. Jemimah ini memang anaknya memang humble banget ya. Jemimah pun menganggap bahwa sampai ke 5 besar ini adalah di luar ekspektasi dia. Bahkan ini adalah suatu hal yang harus disyukuri gitu ya, karena berkali-kali dia berada di bottom 2. Jadi bisa dibilang ini adalah satu pencapaian prestasi bagi Jemimah, bisa menjadi finalis Indonesian Idol dan bisa menembus top 5 gitu. Dan ini adalah suatu hal yang benar-benar benar-benar takjub dengan kepribadian Jemimah yang tetap tersenyum, walaupun mungkin ada kecewa, tapi dia menerimanya dengan lapang dada bahwa memang sampai di sinilah rezeki Jemimah. Tapi gue berharap nanti di luar sana setelah harus menghadapi dunia nyata, Jemimah akan mendapatkan lagu yang bagus gitu ya, dengan improvisasi cara bernyanyi yang berbeda dengan yang lain. Jemimah akan diterima di Belantika Musik Indonesia. Selamat untuk Jemimah, walaupun harus terhenti di bottom 2, tapi karirnya akan semakin panjang lagi di Belantika Musik Indonesia. Nah, sekarang tinggal bottom 5 gitu ya, dan aku juga bersyukur banget bahwa satu-satunya cowok yang ada di Indonesian Idol masih bisa bertahan di babak 4 besar. Dan kalau memang minggu depan itu adalah kuat-kuatan pendukung vote dari masing-masing finalis. Nah, para pendukungnya pasti akan mati-matian bagaimana caranya agar idola mereka bisa masuk 3 besar. Akankah Mark terlempar di minggu yang akan datang? Kita tidak tahu juga. Akankah bottom 3 itu cewek semua? Finalis 2-nya cewek semua? Kita tidak tahu. Kita lihat saja di minggu yang akan datang, karena pasti mereka akan mengeluarkan semua kemampuan mereka agar tetap dicintai oleh para penonton Indonesia. Oke, itulah sedikit mengenai result show dan penampilan dari para finalis di Indonesian Idol kemarin malam. Yang pasti mudah-mudahan saja ya kedepannya yang terbaiklah yang akan menjadi idola Indonesia dan akan menjadi juara Indonesian Idol. Dan jangan lupa seperti biasa di like, kemudian di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.